Kasus kekerasan yang menimpa Imam Asy-Syafi'i yang menurut pendapat sebagian para ulama, hal ini menjadi penyebab meninggalnya Imam Asy-Syafi'i. Bagaimana selengkapnya kita akan bahas secara ringkas di ruang nulis. Imam Asy-Syafi'i itu pernah belajar di kisaran tanah Madinah. Belajar kepada Imam Malik bin Anas selama 16 tahun, hampir 16 tahun. Dan juga beliau belajar di Madinah bukan hanya kepada Imam Malik, tapi kepada ulama-ulama lainnya di dataran Madinah. Salah satunya misalkan Syekh Muhammad bin Sa'ad, atau misalkan kepada Syekh Abdul Aziz bin Muhammad, dan kepada para ulama-ulama lainnya, yang mana pembelajaran di daerah Madinah itu sama halnya ketika Imam Asy-Syafi'i belajar di tanah Mekah, yang mana beliau menggali keilmuan-keilmuan Islam dengan pendekatan-pendekatan hadis. Nah, karena dengan pendekatan-pendekatan hadis, maka fikihnya pun yang diajarkan atau yang diterima oleh Imam Asy-Syafi'i, fikih yang dengan metode pendekatan-pendekatan hadis. Di tanah Madinah, Imam Asy-Syafi'i beres dan sudah selesai belajar kepada guru-guru beliau, Imam Malik, Imam Syekh Ibrahim bin Sa'ad, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad, dan ulama-ulama lainnya. Dan Imam Asy-Syafi'i itu tertarik dengan pembelajaran fikih yang digunakan dengan metode-metode rasional, yaitu pendekatan ra'yu, yang mana hal ini banyak diajarkan oleh ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi, yang kebetulan ulama-ulama bermadzhab Hanafiyah itu kebanyakan di Irak pada waktu itu. Berangkatlah Imam Asy-Syafi'i ke Irak dan beliau belajar kepada para ulama yang bermazhab Hanafiyah di daerah sana, yang salah satunya Imam Asy-Syafi'i belajar kepada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Beliau menerima banyak sekali ilmu-ilmu fikih yang dengan jalur metode-metode pemikiran rasional, bukan pemikiran pendekatan hadis. Lalu setelah selesai di tanah Irak, beliau ternyata sudah menguasai dua metode fikih yang digali dari ulama-ulama yang berbeda, yaitu metode pertama lewat pendekatan-pendekatan hadis, yang kedua metode yang pendekatan-pendekatan yang tidak didapat dari hadis, tapi didapatkan dengan pemikiran-pemikiran rasional yang mana sumbernya pun masih sama dari nas. Dengan itu, Imam Asy-Syafi'i memadukan kedua metode ini menjadi satu metode baru yang pada saat itu belum ada ulama yang memadukan dua metode ini. Yang pertama kali memadukan metode ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beliau mengajarkan metode-metode ini misalkan di Irak, juga di Yaman, dan terakhir beliau mengajar di daerah Mesir. Kata para ulama, 5 tahun sebelum meninggalnya beliau mengajarkan metode pemikiran ijtihadnya ini kepada para jamaah di daerah Mesir, yang mana para jamaah tertarik dengan pemikiran-pemikiran Asy-Syafi'i yang memadukan kedua metode ini. Bahkan banyak sekali ulama yang tertarik, dan diantaranya ada murid yang besar yang menjadi ulama besar di mazhab Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Al-Buwaiti dengan Al-Imam Al-Muzani. Dan apakah di daerah Mesir banyak yang cinta kepada Imam Asy-Syafi'i? Banyak, tapi banyak juga ulama-ulama yang merasa tersaingi dengan beliau. Banyak juga ulama-ulama yang merasa terusik dengan pemikiran-pemikiran beliau di sana. Dan disinilah terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebut saja misalkan Syihab, dia dikategorikan sebagai salah satu orang yang mendoakan Imam Asy-Syafi'i yang tidak baik. Salah satunya ini kita temukan di kitab Al-Bajuri, bahwa beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Imam Asy-Syafi'i dimatikan supaya mazhab Malik tetap bersinar di daerah Mesir, supaya tidak hilang mazhab Maliki di daerah Mesir. Karena kebanyakan di daerah Mesir ini tertarik dengan pemikiran-pemikiran Imam Asy-Syafi'i. Apakah hanya sebatas doa yang buruk-buruk saja? Apakah hanya sebatas hal-hal yang verbal saja? Tidak. Bahkan hal yang di sini yang kita bahas, Fityan bin Abi Sami serta pengikutnya, yang mana mereka adalah orang-orang yang bermazhab Maliki yang tidak senang atas kehadiran Imam Asy-Syafi'i. Diceritakan bahwa mereka, ada yang mengatakan bahwa pengikutnya Fityan bin Abi Sami ini itu menunggu Imam Asy-Syafi'i pulang dari masjid, kemudian mereka memukulkan satu benda kepada kepalanya Imam Asy-Syafi'i. Kita tidak tahu benda apa yang dipukulkan, tapi dalam satu riwayat bahwa
benda ini dengan benda ini Imam Asy-Syafi'i mendapatkan luka yang sangat serius serta berhari-hari sakitnya. Bahkan ada yang mengatakan susah untuk diobati. Dan disinilah kata para ulama, sebagian para ulama menilai bahwa salah satu penyebab kematian Imam Asy-Syafi'i adalah karena terkena pukulan yang sangat-sangat keras yang menghadap ke belakang kepalanya ini, yang dilontarkan oleh pengikutnya Fityan bin Abi Sami, salah satu orang-orang yang bermazhab Maliki yang tidak senang atas kehadiran Imam Asy-Syafi'i di sana. Dan apa hikmah yang bisa didapatkan di sini adalah, pertama, bahwa persaingan itu melahirkan kebencian, dan hal ini bukan terjadi di antara kalangan para pembisnis ataupun di kalangan hal-hal yang mana saja antara persaingan, bahwa di kalangan para ulama saja, ketika misalkan mereka tidak mempunyai hati yang sangat lapang, mereka bisa merasa tersaingi dan merasa terusik dan merasa terganggu. Yang kedua adalah sisi dogmatisme terhadap satu tokoh ini telah ada di zaman dulu. Salah satunya adalah Asy-Syihab, yang mana dia tidak ikhlas ketika pemikiran Imam Malik hilang. Padahal kita tahu sendiri bahwa Imam Asy-Syafi'i pun salah satu muridnya Imam Malik. Wallahu a'lam bishawab.